Selamat datang di Mrs. Ayu Channel. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, perkenalkan, namaku adalah Mrs. Ayu atau teman-teman bisa panggil aku Bu Ayu. Aku tinggal di kota Sukoharjo, dekat kota Solo. Dan jangan lupa hari ini untuk do your best and God will do the rest. Teman-teman, di video kali ini aku akan cerita sama kalian gimana ceritaku 7 tahun menikah gak hamil-hamil dan akhirnya aku punya momongan. Apa aja yang sudah kami lakukan, maksudnya aku dan suami lakukan, kiat-kiatnya apa saja, promil apa yang sudah kami jalani, lalu dokter-dokter mana saja yang sudah kami kunjungi, pola makan serta pola hidup seperti apa yang kami jalani selama ini. Pengen tahu ceritanya? Tonton terus dan jangan di skip ya. Kehadiran sang buah hati di tengah keluarga kecil merupakan dambaan setiap keluarga dan setiap pasangan. Ya enggak teman-teman? Melihat anak-anak itu bermain, kemudian bermain dengan kita, serta senyum, melihat anak nangis, itu akan menjadi suatu pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, tetapi pada kenyataannya di luaran sana banyak sekali pasangan-pasangan yang harus menunggu hingga 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 9 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan seorang momongan. Itulah kenapa aku upload video ini, supaya kalian bisa termotivasi dan semoga video ini bisa memberi kalian informasi yang positif agar tetap bersemangat untuk berikhtiar dan supaya kalian bisa segera cepat mendapatkan momongan. Simak terus video ini ya kawan-kawan. Ini adalah my true story, my personal experience, dimana aku sudah menikah dengan suamiku itu selama 7 tahun. Sekarang sudah 7 tahun ya. Jadi sekitar bulan Oktober tahun 2014 kami menikah, dan selama itu pula kami berikhtiar untuk mempunyai momongan. Pada tahun pertama, tahun awal-awal pernikahan kami tidak terlalu pusing dengan urusan momongan ya, karena memang kami ingin menikmati masa-masa sebagai pasangan baru dulu gitu. Sama seperti pasangan-pasangan yang lain pada umumnya, karena saya juga bekerja, suami saya juga bekerja, kami berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, seperti itulah pola hidup kami gitu. Dan kami tidak pernah neko-neko ya kawan-kawan, maksudnya begini, tidak mengkonsumsi alkohol, suami saya juga tidak merokok, pokoknya kami hidup sehat dan normal-normal aja gitu loh. Setahun berlalu, saya belum juga hamil, dan kemudian di tahun kedua itulah tahun dimana merupakan titik balik aku dan suamiku itu mulai, yuk kita sama-sama, ini kayaknya sudah tahun kedua ini, ayo kita promil, seperti itu. Jadi waktu itu aku sama mertuaku ya, itu berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitulah. Kemudian bapak mertuaku itu tanya, kamu sudah telat belum? Nah, pertanyaan ini nih yang bikin aku sangat-sangat kayak tertohok gitu loh teman-teman. Kedua orang tua kami, maksudnya ayah dan ibu dari pihak saya dan ayah dan ibu dari pihak suami, itu semuanya pada nanyain, sudah telat belum, kapan hamilnya, seperti itu. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya dan suami itu mulai berdiskusi ya, kita discuss, oh ya ini kita sudah 1 tahun, kemudian apakah hanya akan seperti ini terus, ya bekerja seperti itu, hidup kan pasti akan punya goals ya. Dan kami setelah berbincang-bincang cukup serius ya, akhirnya kami memutuskan untuk, oh ya ini waktunya kami untuk promil gitu.
Sebenarnya ada beberapa jalan, ada yang mungkin ada yang lewat herbal, kemudian ada yang lewat medis, ada juga yang lewat pijat, ada pula yang mungkin itu menunggu aja gitu, sedikit kasihnya gitu loh. Tapi waktu itu saya dan suami memutuskan untuk promil di dokter, dan dokter yang pertama kali kami kunjungi itu adalah dokter Ali Samhur SPOK. Kalau teman-teman tinggalnya di kota Sukoharjo, beliau ini sangat terkenal di RSUD ya, karena beliau bekerjanya di sana. Pertama kali datang ke klinik itu seperti biasa, saya ditensi, kemudian ditanyakan, ibu sudah hamil berapa? Sudah hamil berapa bulan maksudnya ya? Otomatis saya nggak bisa jawab dong, seperti apa ya? Saya tuh kayak terbungkam gitu loh, mulut saya kayak terbungkam seperti itu. Ya saya jawab saja apa adanya seperti itu. Sebenarnya sakit ya teman-teman, karena sudah lama mendambakan tetapi kok belum ada juga gitu. Singkat cerita, setelah itu saya masuk ke ruang periksa dokter. Di sana pun ditanya juga, sudah berapa tahun menikahnya ibu? Kemudian ada keluhan nggak? Selama ini pernah keguguran atau tidak? Dan itu semua saya jawab dengan jawaban yang baik, dan maksudnya tidak ada keluhan dan juga belum pernah keguguran seperti itu loh teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah Pak Dokter memeriksa kandungan saya melalui USG untuk mencari tahu apakah ada kista, miom, PCOS, dan lain sebagainya. Namun setelah diperiksa waktu itu memang clear, bersih, tidak ada apa-apa gitu. Selain itu, pertanyaan yang sering ditanyakan ketika masuk ke ruang klinik atau ruang pemeriksaan dengan dokter kandungan itu biasanya tentang haid teman-teman, teratur atau tidak, kemudian siklusnya berapa hari, seperti itu. Karena itu nanti akan dipakai acuan oleh dokter untuk menghitung kapan masa subur kita gitu. Setelah diperiksa dan sepertinya tidak ada apa-apa seperti itu loh, itu akhirnya Pak Dokter memberikan resep untuk kami berdua. Jadi istri ada, suami ada, itu keduanya diberikan vitamin, multivitamin, dan juga mungkin obat penyubur seperti itu. Kami juga diberi jadwal-jadwal penting ya, pasti kalian sudah tahu. Dan beliau berpesan untuk kembali datang ke klinik setelah 1 bulan. Maksudnya kalau misalnya positif nanti panjenengan datang kemari, tetapi kalau misalnya negatif hasilnya tetap datang kemari. Sebulan berlalu dan sebelum hari penentuan, misalnya tanggal 2 September kami harus datang, itu sebelum hari itu saya sudah kedatangan tamu teman-teman. Sedih banget rasanya. Tanggal 2 kami datang ke klinik tersebut. Kemudian kami cerita lagi bahwa kami memang belum berhasil dok, ini saya masih kembali haid seperti itu. Kemudian Pak Dokter pun ngasih treatment yang sama, ngasih multivitamin untuk suami saya, kemudian juga obat penyubur untuk saya. Itu berulang sampai bulan ketiga. Jadi saya 3 kali datang ke klinik tersebut, tapi hasilnya masih nihil teman-teman. Karena hasilnya masih nihil, maka Pak Dokter pun akhirnya menyarankan kami berdua untuk cek kesehatan istri dan suami. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Sebelum dokter itu melakukan tindakan selanjutnya atau menentukan arah apa yang harus dilakukan, itu wajib banget harus cek. Yang laki-laki itu adalah cek laboratorium untuk mengetahui kesuburan pria. Kemudian kalau saya itu cek HSG namanya. Apa itu cek HSG nanti akan saya ceritakan di video terpisah ya. Singkat cerita, hasilnya pun sudah keluar. Dan suami saya alhamdulillah wa syukurillah, suami saya hasilnya baik waktu itu. Kemudian di sini permasalahannya timbul di sini. Hasil cek HSG saya tuh keluar teman-teman. Dan hasilnya kurang baik. Memang ada sesuatu di organ reproduksi saya yang memicu atau menjadi alasan kenapa saya selama ini kok belum hamil gitu loh.
Setelah hasilnya keluar itu kan kita ini kan awam ya, kita nggak tahu tentang medis, jadi kita nggak bisa membaca, hanya memang tertera di situ kelihatan hasil HSG-nya itu seperti X-ray gitu, jadi kelihatan organ reproduksi kita seperti apa. Dan lalu kok saya melihat di salurannya ya, saluran telurnya itu, yang satu itu baik, maksudnya bagus, nah yang satunya kok kayaknya menyempit. Dan namanya itu apa, kalau saya baca di hasil HSG-nya itu hidrosalping apa begitu. Nah, karena saya juga sangat ingin tahu ini sebenarnya saya itu kenapa ya, dan pengen tahu sebenarnya hidrosalping itu apa ya, saya googling teman-teman. Dari hasil googling itu malah saya tuh sangat pusing dan sangat-sangat khawatir, saya juga takut. Karena apa? Karena di Google itu banyak sekali cerita-cerita yang mengerikan gitu. Hidrosalping nggak bisa hamil, hidrosalping harus operasi, hidrosalping tuh harus menunggu sekian tahun dan akhirnya belum hamil-hamil juga. Itu kayak membuat saya tuh trauma teman-teman, karena membuat saya itu terlihat down, melihat saya itu kok terlihat sangat pesimis. Maka suami saya sudah bilang begini, stop, jangan googling. Dan ini emang benar, kalau kalian tidak tahu tentang sebuah penyakit, mendingan jangan googling teman-teman, karena itu akan membuat kalian semakin bingung, semakin sedih, dan bisa jadi pikirannya kemana-mana, padahal belum tentu apa yang kalian alami itu separah apa yang sudah diceritakan di Google. Hasil HSG tadi harus dibaca oleh dokter spesialis ya, dokter spesialis kandungan. Pas waktu awalnya saya kan datangnya ke dokter Ali Samhur SPOG, namun selanjutnya saya dan suami memutuskan untuk pindah ke dokter lain yang memang khusus menangani infertilitas. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke klinik Permatahati, klinik infertilitas Permatahati, itu adanya di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Di sana kami bertemu dengan Dr. Sofal Wildat ya. Beliau ini memang sudah sangat famous sekali di klinik Permatahati tersebut, dan termasuk salah satu dari dokter favorit di sana. Saya pasti harap-harap cemas dan betul-betul menunggu-nunggu konsultasi kami, maksudnya konsultasi dengan beliau, karena pasiennya itu daftar tunggunya sangat banyak. Saya sendiri 2 hari baru bisa ketemu dengan beliau. Singkat cerita, setelah kami dapat antrian masuk, kemudian dengan berbekal hasil HSG dari RSUD RSUD Sukoharjo dan juga hasil cek lab sperma suami saya kemudian berkonsultasi dengan beliau. Dan beliau pun maksudnya saya tuh nggak menyangka gitu loh. Ternyata hasilnya tuh seperti itu. Ternyata hidrosalping saya tuh mengkhawatirkan gitu loh teman-teman.